Sabar serta tawakal. Judnya kurang titip Paji. Kalau Paji titip banget, amin Bobby. Karena menurut saya siapapun bisa menjadi juri. Orang biasa pun yang bukan dari kalangan artis pun bisa. Pelawak bisa. Ya. Pemain sinetron bisa. Tapi sekali lagi, mampukah dia bertugas menjadi juri yang baik dan teliti? Itu teman-teman. Karena ini kan namanya kompetisi. Kemarin baik yang salah lirik. Ya harusnya jangan ditoleransi. Tetap harus ditunjukkan kesalahannya. Kalau memang si peserta ini mau dipertahankan, ya kalau memang mau dipertahankan ya dengan cara yang halus, ya dengan alasan mengampuni, dengan alasan mungkin dia lebih bagus daripada peserta yang lain walaupun mungkin dia salah lirik. Yang penting pertama adalah kita tunjukkan dulu kesalahannya. Karena ini kan rakyat ini kan penonton ini kan dia butuh keadilan. Yang salah harus bilang salah. Jangan yang salah mentang-mentang kita suka dengan peserta terus dibiarkan, itu namanya tidak adil. Dan itu sangat tidak baik untuk penggemar-penggemar yang lainnya. Gitu. Lupa penjurin seru katanya. Makasih baby cute. Misalkan ini si artis idola kita nih, idola si juri nih. Juri juga punya ini juga, dia punya idola peserta juga. Ya. Tetap walaupun kita menyukai si peserta tersebut, kalau peserta tersebut salah, kalau gue ya, kalau saya nih, saya harus tunjukin dulu, kamu salah, kamu ini nggak bagus, kamu ini salah lirik, kamu ini lupa, tunjukkan dulu. Iya, jangan dikasih SO, ngaco. Itu namanya merusak marwah seorang juri. Ya. Jadi kredibilitas kita sebagai juri itu hilang di mata penonton. Betul. Kita lebih baik bicara jujur, dibenci orang, daripada kita tidak jujur tapi tetap dibenci orang gitu loh. Jangan. Gitu. Kita lebih baik dibenci orang karena kejujuran kita daripada kita dibenci orang karena kemunafikan kita, karena kebohongan kita. Itu lebih baik. Saya tidak mau seperti itu. Ya enggak? Banyak orang jujur dibenci orang, banyak. Tapi dia akan mulia. Walaupun baik yang benci karena kejujuran dia, itu jauh lebih mulia daripada dia berbohong. Tapi tetap juga ujung-ujungnya dibenci juga. Tapi ya namanya berbohong. Gitu. Bobby kurang tegas jurinya. Ya mungkin dia nggak siap untuk dibully kali. Jangan pakai alasan. Gini loh, kalau kita salah, kita akui kesalahan kita. Ya saya salah sebagai juri. Saya nggak teliti, saya nggak hafal lagunya. Akuin, kan juri juga manusia. Akuin, jangan dia malah playing victim. Ya, bilang, berarti bagus dong dia salah kita nggak tahu. Itu namanya Justru kita dipercaya jadi juri itu untuk mengawasi. Jangan membela diri. Hati kodong.
Jangan membela diri, kalau udah salah jangan membela diri. Udah saya salah sebagai juri kan manusia juga. Ya saya terlenang lihat dia. Ya aku ya memang dia nggak tahu liriknya. Ada juga juri yang nggak tahu lirik. Makanya saya kalau nggak tahu lirik nih, saya nggak hafal nih lagunya. Saya ambil kertas, saya liatin, saya cocokin. Nggak apa-apa makan waktu lama, nggak apa-apa. Karena itu tanggung jawab sebagai pengawas. Nih, misalnya si peserta nih mau main kocek-kocekan memang Adin, pasti si juri nggak tahu nih lagu ini nih. Ya nggak tahu, gue cari browsing. Kan nggak ada handphone tuh di meja. Browsing lagu ini, perhatiin lirik per lirik, perhatiin. Diperhatiin. Wow, diperhatiin sampai selesai. Kalau ada yang salah, catat. Jangan mentang-mentang lagunya kita nggak kenal. Ya joget-joget aja, taunya SO aja, jangan. Itu namanya merusak marwah seorang juri. Seperti itu sih. Nanti akhirnya dia tidak dipercaya sama penonton. Valen bagus gak dapat SO di Mae katanya. Mungkin menurut Mae gak bagus. Gitu loh guys. Berarti Valen itu bukan seleranya Mae. Ada orang begitu guys. Jadi ini PR juga buat si peserta. Gue udah bagus, gue udah keren. Kok si ini nggak ngasih gue SO, kenapa? Gitu. Jadi PR dari si pesertanya ini harus cari apa yang membuat si juri ini senang, supaya gue biar dapat SO gitu loh. Padahal punyanya udah bagus gitu. Gerakan kaki nggak pas makanya. Kalau gerakan kaki tapi nyanyinya bagus, emang kita mau lomba kaki apa mau lomba nyanyi? Ada aja, udah bilang aja gue nggak suka, malu, beres. Gak usah nyari-nyari kesalahan yang nggak masuk akal. Mau nyanyi apa mau lomba dansa? Justru kalau saya tuh peserta tuh harus fokus di suara. Gerakan mah nomor sekian gitu. Kalau dia udah bagus, suaranya udah bagus, nah bikin apa nih tarian. Kalau nggak mampu nari, nggak usah nari. Yang penting berekspresi yang bagus. Itulah. Iya Bobby, mungkin betul. Bisa aja lo, biasanya baju orang aja jelek lo salahin. Gak pernah gue komentar soal baju, salah orang lo. Emangnya gue Igun? Karena gue desainer. Tapi seandainya Bang Ipul juri ngasih SO, aku nggak tahu lagu ya si Valen. Tapi kalau menurut aku gini, SO itu adalah apresiasi tertinggi, ya, kasta tertinggi. Kalau buat saya SO itu mahal gitu loh saya. Kalau buat saya tuh SO itu mahal. Itu bentuk penghormatan. Jadi ya, kalau nyanyinya tingkat bagusnya biasa aja, nggak perlu pakai SO sih, duduk aja gitu, duduk aja biasa aja gitu. Jadi nanti akhirnya si peserta ini dia akan koreksi diri gitu. Kok gue nggak dapat SO gitu, kenapa ya gitu. Atala iya, kalau mau lomba dance ya nyanyi. Bobby DA7 bagus-bagus suara, tapi yang nusuk cuman Dede April katanya. April the best katanya. Ya kita lihat nanti ya, mudah-mudahan
Mudah-mudahan April tidak mengecewakan. Ya, mudah-mudahan April benar-benar sempurna. Mudah-mudahan. Halo Jogja hadir. Nyanyi Ampunilah malam ini, siapa yang nyanyi Ampunilah malam ini, San? Kalau Cahaya gimana Bang? Kata Arif. Kayaknya kalau menurut aku Cahaya nggak lama bertahan deh. Ya. Menurut aku Cahaya nggak lama bertahan gitu. Menurut aku. Tapi nggak usah sedih ya buat penggemarnya Cahaya. Belum tentu yang juara itu juga bersinar. Belum tentu yang kalah juga redup. Ya, jadi emang predikat juara satu itu bergengsi teman-teman. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya kalian itu penggemarnya Cahaya, penggemarnya Mutia, penggemarnya April, ya, penggemarnya siapapun yang udah kesenggol, PR-nya adalah membantu mengekspos karir mereka. Itu, ya, membantu mengekspos karir mereka, upload gambarnya, video-videonya, bikin booming aja. Gitu guys. Berapa banyak alumni Indosiar yang bagus-bagus yang sampai detik ini nggak dipakai lagi karena apa? Karena kurangnya kerjasama antara artis dan fans club. Gitu teman-teman ya. Jadi sekarang PR-nya adalah kalian harus mempersiapkan gimana caranya memboomingkan idola-idola kalian semua, baik yang masih bertahan maupun yang sudah tersenggol. Itu loh ya nih, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau idola kalian tersenggol, kalian jangan patah semangat. Bantu idola kalian untuk tetap ada di permukaan. Gitu. Salam Samudra ya. Lihat Lesti tuh. Fans clubnya solid banget. Ya teman-teman. Jadi kalian ambil contoh penggemarnya Lesti itu, fansnya itu benar-benar solid. Itu kalian rekrut lah. Misalkan siapa fansnya Cahaya, ya kumpulin Cahaya lovers Jakarta, Bandung, Kalimantan, kumpulin gitu, bantu di up terus gitu loh. Sidik bantu expose terus idola-idola kalian. Kalau menurut Bang Ipul, Vildan gimana? Kan Bang Ipul nggak pernah ngejuin Vildan. Vildan udah jadi bintang, jadi ya Vildan ya tetap Vildan. Tinggal Vildan itu eksis aja. Kalau menurut aku tinggal eksis. Dia sudah dapat batu loncatan di Indosiar. Dia sudah dapat hati penonton Indosiar. Tinggal lebarkan sayap. Untuk Vildan tinggal lebarkan sayap. Ya, untuk ke TV-TV yang lain, sampai Vildan ini benar-benar dipakai di seluruh pertelevisian Indonesia seperti Lesti. Makanya Lesti dipakai di Antv masuk, RCTI masuk, ya. Makanya waktu kemarin Lesti itu yang diboykot sama si Bilar, ya kan. Ya, saya juga kan ngasih masukan juga, Lesti nggak usah takut, TV-TV lain tetap akan pakai kamu. Indosiar ngebuang kamu itu salah, saya bilang. Kan Bilar kan sempat dibuang kan, sempat nggak mau dipakai lagi sama Indosiar. Dah, kamu nggak usah takut, kamu itu punya talent, ya, kamu punya kelebihan. Insya Allah RCTI mau ngambil kamu. Alhamdulillah RCTI manggil, ya kan? RCTI manggil, MNC TV manggil. Karena saya tahu kualitasnya Lesti, ya kan. Waktu Lesti di rese-rese nama hatersnya, ya kan,
Aku kasih kekuatan buat Lesti. Lesti nggak usah khawatir. Ya kan? Indosiar, alhamdulillah. Ya kan? Sekarang Indosiarnya manggil lagi Lesti. Gua inget banget tuh si Irfan Hakim. Mulai malam hari ini, Rizky Bilar tidak lagi menjadi host di Indosiar. Taunya menjilat ludah sendiri. Jangan begitu. Ya nggak, TV mah netral aja. TV tuh netral. Ya nggak, TV mah netral. Kalau lagi ada huru hara, nggak usah bikin ambil sikap begini begitu. Akhirnya kan malu sendiri. Jainal, Irwan didikan Bang Ipul. Iya, karena Irwan tuh dia tuh terus eksis ya. Jadi buat saya, kalian sebenarnya profesi apapun, kalau memang kalian pengen terus eksis, ya terus ramaikan. Kalau selfie gimana? Selfie sudah bagus, selfie sudah ada hati. Sudah ada hati di hati masyarakat. Ya tinggal kalian nih penggemarnya hentikan bikin gimmick ya, mengadu selfie dengan Lesti. Ya, itu justru akan merugikan untuk selfie-nya sendiri, karena biar bagaimanapun Lesti ini adalah penyanyi dangdut muda pelopor ya di era 2000-an. Jadi kalau disandingkan sama junior-junior itu nggak bakalan bisa, walaupun junior-junior itu bagus, tetap Lesti ini adalah pelopor, pembuka jalan. Ya, pembuka jalan buat anak-anak yang baru. Ibaratnya ibu, Lesti ini ibu dari apa namanya, penyanyi-penyanyi dangdut, penyanyi-penyanyi dangdut kompetisi. Gitu loh. Ya, jadi saran saya justru bikin yang bagus untuk meng-up idola kalian tuh. Bikin campaign yang bagus-bagus gitu loh teman-teman. Ayo Bang Ipul dukung, pasti Bang Ipul selalu dukung Valen. Valen kan sering live di sini tempat Bang Ipul. Valen bagus, Rara bagus, benar. Lesti udah jadi ikon. Jadi kalau ibaratnya gini, Lesti itu udah jadi ikon untuk anak muda. Ya, sebelum ada Rara, Lesti dulu. Sebelum ada selfie, Lesti dulu, ya kan? Sebelum ada Evi, Lesti dulu, ya kan? Sebelum ada Sri Devi, Lesti dulu. Jadi Lesti ini ibaratnya induk ya. Dia ini induk yang melahirkan Rara, yang melahirkan selfie, yang melahirkan ini itu gitu. Jadi ibaratnya jangan ngelawan sama orang tua, nggak boleh. Hebat-hebatnya anak. Ya, kasih tahu nih. Sehebat-hebatnya anak, ya. Sekalipun anaknya insinyur, tapi orang tuanya itu adalah tukang cuci atau asisten rumah tangga, tetap hebat ibu. Karena tanpa adanya ibu, itu anak-anak yang hebat-hebat itu nggak bisa lahir. Ya. Kalau Subro kan satu angkatan sama Lesti. Selfie bagus sayang, Hero. Tinggal selfie terus aja. Aku aja udah tahu kok lagu-lagunya selfie. Selembar tisu. Berkali-kali nih gara-gara anak-anak nih yang sering mampir ke room aku. Berkali-kali kau menyakiti, berkhianat cinta jadi kebiasaan. Maaf. Satu kali engkau masih ku maafkan. Lagunya Evi secara figur kenal, tapi mohon maaf, lagunya Evi gue nggak ada yang tahu, sumpah. Taunya lagunya si Selfie berkali-kali.
Ya kan, kalau Lesti mah udah pasti lagu mau udah apal gitu kan. Jadi gitu teman-teman. Untuk fansnya Evi juga ya, nggak usah kecil hati, terus di up karya-karyanya Evi, terus kasih semangat Evi, ayo semangat bikin lagu-lagu bagus. Gitu. Fansnya Meli, iya Meli juga bikin. Mereka tuh Selfie, Meli itu keren-keren suaranya teman-teman. Tinggal mereka mampukah bertahan di panggung kompetisi ini, persaingan ini gitu. Danang bagus, cuman gua nggak tahu lagunya Danang yang mana. Ya, jadi gitu. Jadi bikin karya yang happening, bikin. Gak punya duit, kalau nggak ada yang produser aja sendiri, murah kok. Weni, Kaulah Takdirku aku tahu, bagus Weni itu keren suaranya. Warna Hati Evi lupa aku lagunya. Reza aku tahu, Reza juga bagus suaranya gitu. Cuman waktu berkompetisi ya memang terus terang ya mohon maaf. Ya, karena memang Reza itu basicnya adalah dia tuh apa ya, Arab ya, lagu-lagu Arab. BA2 paling seru kata aku. Cantika aku belum tahu. Pokoknya yang buat Cantika semangat ya. Buat Cantika semangat. Irwan apalagi keren. Ical. Ical. Bagus gitu, bagus Ical. Cuma dia Ical ya suruh Irwan keren. April bagus ya, tinggal fokus aja. DA2 dulu seru, Pol kata Karol. Iya, DA2 apa berantem tau. Viyama bagus. Zahra juga bagus, tinggal nanti ini kan Zahra masih kompetisi ya. Valen juga masih kompetisi. Rani juga bagus ya, itu udah senior ya. Meli dong bintang panggung, iya Meli juga bagus, tinggal bikin lagu-lagu yang happening ya. Vildan juga bagus. Ikip apa lagi cedak cedut. Ikip. Shakira juga bagus, Shakira. Ya, Shakira juga bagus. Tinggal Shakira kan masih. Ati Kodong apalagi, Ati Kodong itu berkarisma ya. Saya tuh nemu Ati Kodong tuh pertama gini, saya tuh lihat kasihan. Ya, si Ati Kodong ini kayaknya dia punya ilmu ini loh, ilmu kasihan gitu. Jadi orang kalau ngeliatnya tuh kasihan gitu loh. Beneran sumpah. Jadi waktu pertama ketemu Ati Kodong, ya kan ibaratnya gini loh, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ya, jadi ya Ati Kodong tuh sebenarnya gimana ya, kalau dari segi fisik juga sebenarnya mohon maaf kurang gitu kan, dari badannya kayak kue bantal gitu kan ya. Pakai baju pink itu, begitu aku lihat dia tuh kok aku kayaknya iba gitu. Aku kasihan lihat dia, ya Allah. Gitu. Itu sepertinya tuh si Ati Kodong ini nih, dia tuh kayak punya ilmu kasihani gitu. Jadi kalau orang lihat dia tuh kayaknya kasihan, aku tuh lihat Ati kasihan loh. Saya bilang ya Allah gitu. Dalam hati aku begini. Dalam hati tuh begini. Apa namanya ya? Maksudnya jadi artis itu nggak harus cantik loh gitu. Yang penting tujuannya apa gitu. Jadi artis nggak secara fisik tuh nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng gitu. Yang penting tujuan utamanya apa, gitu kan? Kalau lomba nyanyi ya udah, jangan pernah lihat fisik, ya kan? Mau kulitnya putih, kulitnya nggak putih, badannya nggak semampai, badannya nggak kurus, kenapa nggak? Yang penting suaranya gitu. Ya begitu nyanyi, hati suaranya bagus, lumayan gitu, menyentuh hati gitu. Cantika bagus, saya tinggal sabar aja Cantika. Wika Salim gimana? Wika Salim lagi happening.
Biar dapat job ya, iya dong, biar dapat job dong. Ya kan, kita semua itu perlu job. Sebenarnya nggak perlu job sih sebenarnya, perlunya duit. Semua itu perlu duit. Ya, tapi kan kita membicarakan sesuai ilmu gue. Dan ilmu gue masuk gitu. Gimana Valen tadi malam? Valen bagus. Iya, aku jembatan tol Kapit. Iya, Hasbi. Rumah aku di situ. Arbil bagus. Arbil tuh punya ini loh, guys. Dia tuh punya apa sih kalau aku sebut ya? Punya daya tarik Arbil tuh. Zahra bagus, cuman aku nggak suka waktu itu Zahra masuk ke rumahku tuh dia jutek. Tanya sama Zahra waktu itu katanya sering diomelin sama Papi Ipul ya katanya. Gara-gara jutek. April bagus. Siapa favorit Bang Ipul di DA? Boleh jujur gak sih? Boleh jujur gak? Jangan marah ya. Boleh jujur gak sih? Karunia tau gak Pi? Karunia gak? Jujur kata Dwi. Favorit aku ya? Jujur aja bukan juri lagi kata Bobby. Jujur ya. Aku lagi seneng ya. Aku lagi seneng sama Shakira. Aku lihat Shakira tuh kayak apa ya? Tuh anak polos, ya. Itu anak tuh kayak ada sesuatu gitu. Itu. Aku seneng sama Shakira sih, gitu. Ngeliat dia tuh apa ya, polos. Terus nih anak nih kayaknya nggak terlalu mengharap. Dia tidak mengharap jadi juara. Dia tidak mengharap jadi apa ya? Dia kayaknya ya udah tampil lanjut syukur, nggak tampil ya udah gitu. Lebih ke arah pasrah. Gitu sih. Tapi Karunia oke. Tuh. Tapi tetap aku harus ini tetap harus menilai yang terbaik. Kalau saya kira nggak baik ya dia harus terima kritikan. Yang dihajukan wilayah Lampung, Bang Ipul bisa nggak bisa? Bang Kavi, yang penting ada duitnya Bang Kavi. All in April bagus ya. Suci menurut apa? Menurut Mutia, wah, kalau Mutia gini, Mutia ini karena Mutia sering ada di rumahku ya. Mutia ini luar biasa teman-teman. Dia nyanyi nggak pernah pales. Mutia nyanyi nggak pernah pales loh. Ya. Dan dia itu bernyanyi itu menggunakan perhitungan. Ya. Mutia tuh ibaratnya seperti orang yang mengambil ilmu vokal, ilmu vokal yang seperti orang yang sekolah vokal. Itu. Shakira, ya kalau Shakira itu dia memang alami ya, bakat alami. Shakira itu bakat alami. Dan dia kayaknya bocil banget ya. Umurnya berapa sih si Shakira itu? Kenapa bagus? Cahaya bagus, Della bagus.
Cuman Della itu dia kurang banyak menguasai medan lagu. Ya, karena Della itu aku lihat dia hanya bagus di lagu-lagu tertentu. Terus di lagu-lagu tertentu juga dia, kalau dia nggak bisa menguasai, dia jelek gitu. Kalau cowok siapa yang bagus? Kalau cowok rata-rata sih bagusnya rata ya. Robby bagus, Valen bagus, Arbil bagus, ya. Cuman belum ada yang menonjol banget teman-teman. Belum. Lina mau kerja gimana? Lina mau kerja lagi di rumahnya. Yusuf sama Ferdi gimana? April bagus-bagus. Dia semuanya rata-rata bagus. Jadi gini, nanti ini nih tinggal selera juri aja sih. Ya, yang bertahan itu yang selera juri. Karena memang basicnya nih peserta DA7 ini sudah grade A semua teman-teman. Udah grade A semua teman-teman. Ya, yang sudah tersaring ini udah grade A semua. Beda lagi zaman-zamannya DA1, DA2, ya. Pro juri auto lolos kata Zen. Kalau dia Persik gimana Bang Ipul kata Bobby. Ya nggak apa-apa sih teman-teman, justru bagus, juri online ini keren ya. Harus lah, kalian harus tetap mantau. Suci bagus, tinggal Suci keberuntungannya aja ya, sabar. Kayaknya Suci sih, kalau menurut aku ya, Suci harus bikin gebrakan-gebrakan biar dia bertahan. Karena menurut aku Suci ini udah jadi inceran yang bakal kesenggol. Maaf ya buat penggabarnya Suci ya. Yang bagus Suci ini dia punya akhlak yang baik. Ya, anak ini punya akhlak yang baik, punya anak yang sopan sekali. Ya, buat Suci sabar ya. Ayo bilang minta materi yang bagus yang bisa mendongkrak dia. Suci malam itu tersenggol. Aduh, jadi ya sabar ya. Jara gimana Bang Ipul? Ya Jara juga harus hati-hati ya. Jara harus hati-hati. Ya Valen juga harus hati-hati juga sih Valen kayaknya. Shakira gimana? Ya Shakira untuk sementara ini aman lah. Ya Shakira untuk malam ini aman. Insya Allah. Untuk minggu-minggu ini aman lah. Jangan buat kesalahan lagi ya. Karena ibaratnya juri itu kemarin udah pasang badan buat Shakira. Ya. Shakira ini banyak banget yang melindungi. April gimana? April bagus, Arbil bagus. Naldi aku nggak tahu ya. Dinda Ashifa gimana Bang? Ya, Dinda sabar aja. Pendapat Papi gimana penampilan Valen yang bagus nggak dapet SO dari Mae? Jadi gini teman-teman, mungkin ada di mata juri itu memang dia nggak pantas dapat SO seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang dia nggak pantas dapat SO ya kita sebagai penggemarnya kita harus menghargai. Tapi kalau dia memang bagusnya di atas rata-rata, ya ternyata nggak dapat SO, ternyata dia dizolimin ya. Tunggu tangan Allah yang bekerja.
Seperti itu teman-teman ya. Sekarang juara ditentukan juri bukan kayak dulu ya, karena melihat perkembangan zaman ya. Masa tak tahu Naldi? Ya aku nggak tahu, tapi tahu namanya sih Naldi. Cuma nanti aku coba ya, karena aku nggak merhatiin. Jadi yang aku perhatiin tuh Shakira, Arbil, April, Mutia, itu aku perhatiin. Siapa lagi? Robby. Yang aku perhatiin ya. Si itu siapa dari Prabu Muli itu? Valen aku perhatiin. Nisa nanti aku perhatiin coba ya. Ya Valen aku udah tahu. Arbil power rendah. Guys, jadi gini, Dela ya. Jadi Arbil tuh bagus guys. Cuma memang karakter suara dia itu soft singer, ya, penyanyi yang lembut. Ya kalian tahu kan ada, kalau di pop tuh ada Afgan, ada Yudika, ya kan? Ada siapa lagi tuh? Ada siapa lagi? Gitu. Jadi Afgan coba suruh nyanyi rock, gak bisa dia pasti. Kalau kompetisi dia dikasih materi rock pasti nggak bisa dia, karena sudah terbentuk karakter Arbil tuh, gak bisa dipaksa-paksain gitu. Tinggal ya udah lu terima nggak kalau juara satunya model begini, gitu aja sih. Itu teman-teman. Jadi kalian juga nggak boleh memaksakan yang memang bukan karakternya dia untuk di luar dari karakter dia. Ya itu pasti akan menjadi bumerang gitu loh. Kalau ya sekali lagi ini adalah kompetisi gitu. Ini kan kompetisi teman-teman ya, ini kan kompetisi. Jadi yang dia serba bisa itu jadi poin plus ya. Jadi ada salah satu peserta dikasih rock bisa, dikasih melo bisa, wah itu jadi poin gitu untuk pertahanan dia gitu. Jadi gitu loh. Tipe suara Cantika mah basicnya bagus, cahaya juga bagus sayang. Jadi buat teman-teman penggemarnya Cahaya, penggemarnya Cantika ya, kalian harus tetap support mereka walaupun mereka sudah tidak di ajang kompetisi. Paling tidak Cahaya dan Cantika itu sudah berusaha, dan kedua sudah menambah pamor. Tinggal PL kalian adalah kalian terus harus membantu ya, membantu mereka, membantu meng-up karya mereka. Saran aku buat teman-teman yang sudah tersenggol dan sudah memiliki penggemar, kalian itu bersatu ya. Kalian tunjukkan bahwa kompetisi ini cuman sebagai ajang batu loncatan untuk memperkenalkan idola kalian. Ya, kalau nggak juara pun jangan sedih. Kalian tahu nggak sih teman-teman, yang nyanyi lagu apa tuh, yang Jawa tuh, yang udah nikah, siapa cewek muda tuh, Happy Asmara. Kalian tahu nggak Happy Asmara? Dulu ikut DA4 nggak menang guys. Itu contohnya kayak gitu teman-teman. Jadi jadikanlah nggak juara di kompetisi, tetapi dia menjadi juara di luar kompetisi. Gitu teman-teman ya. Yulia bagus, April atau Robby juara yang lain terserah katanya Vida. Ya boleh. Ya gitu ya. Teman-teman bantu Robby, Valen bagus tapi sampai enggak. Ya mungkin
Mungkin bisa jadi Soimah nggak enak sama suaminya, sama Mas Koko. Mungkin Valen bukan seleranya Soimah gitu. Nggak usah pusing, nggak usah pusing. Dikasih SO, alhamdulillah nggak usah dikasih SO ya, boleh introspeksi. Tapi kalau udah bagus banget, menurut kalian bagus nih, misal bagus banget nih, nggak dapat SO, nggak usah sedih sayang. Mungkin dia pertama nggak nyimak juga, banyak pikiran mungkin. Pikir juri itu nggak punya masalah, juri punya masalah, masalah rumah tangganya, masalah sama suaminya, kalau punya suami. Sama anaknya, mungkin waktu Valen nyanyi mungkin nih si Mae nggak mudeng gitu, dia nggak mudeng gitu. Kalau matanya tuh merhatiin Valen, padahal otaknya kemana tadi malam. Ya kalau menurut aku bagus ya aku mah nggak bisa disogok. Kalau menurut hati aku bagus ya aku akan kasih. Papi si Lina hamil tuh, iya biarin aja Nuri, alhamdulillah. Kalau suara Valen gimana Pak Haji? Keren Valen itu, sumpah Valen tuh suka, aku suka banget. Udah suaranya bagus, orangnya ganteng, masih muda. Kan aku yang nyaranin Valen. Valen ikutan lagi sana DA 7. Ya Pi, aku ikutan, alhamdulillah diterima. Aku yang nyaranin Valen ikutan DA. Makanya nih buat teman-teman yang punya adik-adik ya, yang masih bocil-bocil, kalau belum siap ikutan lomba, jangan dulu. Ditahan dulu teman-teman. Sampai benar-benar suaranya matang banget. Ya. April tampil ya. Juga besar April Shakira kata Raja. Arbil bagus. Orang Arbel kalau tampil di live aku penontonnya sampai 10K. Dulu waktu belum masuk DA, penonton sampai 10K. Arbel tuh punya daya tarik. Cahaya nanti aku cari ya. Sekarang kalian berdoa aja. Berdoa. Kasih support sama idola kalian. April bagus, April aja kalau tampil di Room Papi penontonnya bludak. Berarti nggak suka ke Vania, mungkin bisa jadi dia nggak suka. Prediksi Bang Ipul paling sampai berapa besar? Menurut aku sih ya, Valen itu sudah punya karakter. Ya. Kalau untuk di kompetisi kayaknya sih dia menurut aku ya, kayaknya sih juri sekarang pilih kasih. Zahra, saya besok pulang atau tidak? Oh, Robi bagus. Kalau menurut aku sih Valen ya. Valen 10 besar masih bertahan. Kalau 5 besar berat. 5 besar berat. Kecuali dia menjadi selera juri, masih bertahan. Betul, Valen itu dangdut klasik. Salah lirik gak dikasih SO. Salah lirik gak dikasih SO. Ya, cuma terakan aneh, masa lucu banget.
Menurut Papi paling harus gimana? Oke, menurut aku ya, dia harus bisa baca karakter juri tetap yang ada di situ. Coba aku pikirin ya. April juaranya kata Vida Amin. Salah lirik langsung lolos. Ya itu mungkin itu jurinya udah kecintaan itu. Jadi jangan cinta buta ya. Jangan jadi cinta buta, nggak baik buat penonton tuh nggak baik. Maksud aku gini, kalau memang si peserta ini adalah bisa diandalkan, tiba-tiba dia melakukan kesalahan, minimal tegur dulu kesalahannya, ya, minimal ditegur dulu kesalahannya, ya, ditegur dulu kesalahannya, dikasih tahu dulu kesalahannya ini, itu baru apresiasi. Bilang, misalkan dia gini, salah. Misal ini orang bagus nih kayak Shakira contohnya. Kita ambil realnya aja ya, kasusnya Shakira. Shakira salah lirik. Kita juri jangan buta, jangan pura-pura buta. Kalau memang si juri ini juga memang nggak tahu liriknya, dia harus tanya kanan kiri. Ini bener gak liriknya nih? Kadang-kadang juri itu suka gengsi guys. Dia pede-pede aja gitu, nggak mau nanya. Bener gak sih? Kalau saya kan diskusi. Bener gak sih liriknya ini? Nggak usah malu. Gitu. April bukan salah lirik tapi telah masuk. Ya itu juga wajib. Ditegur juga, harus ditegur. Karena ini kompetisi sayang. Kalau bukan kompetisi sih bodo amat ya. Tapi tetap aja malu lah. Kalau bukan kompetisi, misalkan udah jadi artis nih, terus dia nyanyi salah, harus malu juga. Minta maaf ya, saya salah masuk gitu. Itu harusnya sampaikan. Pertama apa? Ini tidak baik untuk penonton di luar penggemarnya Shakira. Ya, ini akan menjadi jadi bahan untuk orang-orang yang nggak suka dengan Shakira. Kasihan Shakiranya akhirnya kan dibully sana sini. Kalau juri sayang sama Shakira harusnya gini, Shakira, mohon maaf, bikin pernyataan aja, kamu salah, kamu liriknya salah, saya juga minta maaf penonton, saya manusia biasa. Namanya manusia itu pasti tidak ada yang sempurna. Alasan lah ini itulah gitu loh, nggak apa-apa gitu. Karena ini DA ini 25% penonton TV nonton DA. Sampaikan gitu. Saya kira kamu, walaupun kamu berpotensi, kamu nggak boleh ya salah lirik. Perbaiki, udah itu bagus. Jangan yang ngebela diri, jangan. Berarti dia bagus dong. Bikin aku tuh jadi terlena sampai nggak tahu kesalahan dia. Itu bukan jawaban yang bijak kalau menurut aku gitu. Jangan, berarti dia kelihatan kerjanya tuh nggak benar tuh jurinya gitu. Kalau menurut aku seperti itu gitu. Jadi akhirnya orang jadi nggak percaya sama omongan dia nanti, karena juri itu kan yang dipegang omongannya, gitu loh. Jangan membela diri kalau menurut aku, ya. April ditegur Bobby, ya makanya akhirnya jadi penonton akhirnya menganggap tidak adil. Kan sayang, takutnya nanti penontonnya kabur, kecewa gara-gara itu. Itu ya.
kakinya saja, makanya masa kaki, gara-gara kaki disalahin sih. Aneh. Jadi ada juri memang nggak suka, tapi cari-cari kesalahan ada kayak gitu. Tapi kan nggak bagus. Ini kan lomba nyanyi, bukan lomba dansa. Kalau saya malah gini loh. Udah kalau kamu gerakan kamu bikin mengganggu, mending kamu gak usah joget. Kalau aku gitu orangnya. Nggak usah banyak gaya, udah nyanyi aja, fokus yang bener. Daripada begini, ada kan nih begini, bingung nih mau gaya apa, begini, gak usah, mendingan udah diam aja, fokus nyanyi aja. Kalau nggak bisa gaya, tuh. Gara-gara gerakan kaki nggak dapat SO tapi suaranya bagus, nggak dapat SO kan aneh. Prediksi 3 besar Bang Ipul belum bisa kebaca. Belum bisa. Moza, penampilan Valen bagus, tinggal nanti selera aja ya. Kira-kira yang menang itu pengen yang soft spoken, atau pengen yang energik, atau pengen yang karismatik, pengen yang berkarakter melo. Tinggal mau yang mana gitu. Secawan madu amin. Bang Ipul kayaknya suka sama Valen. Ya, saya senang sama karakter suaranya karena dia patut diapresiasi. Valen bagus. Kalau untuk nilai jual, mukanya ganteng, suaranya keren, dangdutnya pulen, ya. Terus jadi idola cewek-cewek. Lah, Arbil gimana? Arbil bagus. Arbil tuh berkarisma. Saya yakin Arbil kalau bikin lagu pasti booming. Valen juga bikin lagu, terus juga dengan dengan promosi yang gede-gedean juga booming. Karena dia memang penyanyi dangdut. Arbil, Valen tuh penyanyi dangdut. Mutia apalagi, April juga sama. April punya single baru loh. April punya single baru loh teman-teman. Robby juga bagus, cuman Robby ada masukan ya, jangan terlalu over untuk improve cengkoknya, jangan ikut-ngikut. Kalau memang pantas keluarkan, kalau tidak pantas jangan. Karena ini kompetisi. Nanti kalau udah di luar kompetisi, kalian mau beraneh-aneh silakan. Dinda juga punya single. Ayo Dinda keluarin Dinda singlenya. Dinda bagus ya. Cahaya bagus deh. Udah pokoknya yang masih bertahan ini bagus-bagus. Basic dangdutnya udah semua dah. Nggak ada itu yang kaku di dangdutnya, nggak ada. Itu dangdutnya semuanya udah luas semua ya. Tinggal keberuntungan aja ya. Kalau cewek siapa yang paling bagus? Terus terang sih ya. Ini boleh jujur nih ya. Kalau untuk vokal ya. Ini boleh jujur nggak nih? Jangan marah ya. Si Bobi. Yang cewek. Ntar aja rahasia. Pasti April. April bagus, Zahra bagus. Wah ini mah udah penyanyi bocil grade A kalau aku bilang. Grade A, ini mah udah grade A semua udah. Ini kalau dibawa manggung kemana-mana juga nggak malu-maluin ini. Mereka yang masih bertahan.
Kembali bagus. Iya. Ya udah ya teman-teman, udah mau maghrib, nanti aja kita lanjutin lagi ya. Kalau menurut aku sih ya, menurut prediksi aku, DA7 pemenangnya perempuan. DA7 pemenangnya perempuan. Ya. Sorry nih, menurut aku pemenangnya dari perempuan. Ya tinggal pilih aja. Juara dua perempuan. Juara 2 perempuan. Juara 3 laki-laki. Nah, pasti aku jawab Mami Yona. Prediksi aku, juara 1 perempuan, juara 2 perempuan, juara 3 laki-laki. Nah udah, pokoknya kalian pilih dah. Ini prediksi ya, ini prediksi. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau nggak benar yang namanya prediksi. Jadi juara 1 perempuan, juara 2 perempuan, juara 3 bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi kayaknya sih laki-laki juara 3. April juara, amin. Karena memang yang banyak poin plusnya sih peserta perempuan semua ya teman-teman ya. Tuh. April juara 1, kawan-kawan bagus ya. Tapi terus gini, jangan percaya juga sama bibir manisnya Dewan Juri guys, ya. Jangan terkecoh. Ya. Jangan terkecoh. Disanjung, totonya dibuang. Berarti ya, kadang-kadang ada juri itu suka dia tuh nggak mau dibully gitu teman-teman, saking mau cari aman. Ada juri itu nggak mau mengungkapkan yang sebenarnya gitu. Bang Awai, besok ulang tahun nih. Ya, jadi buat teman-teman yang idolanya sering dipuji, ya, tuh hati-hati. Tuh kadang-kadang tidak seperti apa yang diungkapkan gitu. Valen ya, support Valen ya, Valennya disupport. Bang, tanggal 10 abang ke Hotel Santika Palembang ya katanya, insya Allah. Cahaya, amin. Valen 3 besar, ya support aja. Go Valen. Ya, go Valen. Joshua, go Cahaya, semuanya pokoknya kalian bagus, kalian terbaik. April terbaik, semuanya terbaik udah ya. Tinggal nanti rezekinya aja kemana. Sudah balik. Tapi kalau terlalu tinggi jatuhnya sakit ya. April bang, iya April saya kira ya. Arbil iya. Ayo support idola kalian semua. Tapi pesan aku ya, kalian boleh support tapi jangan saling menjelek-jelekan peserta yang lain. Saran aku seperti itu ya. Silakan kalian tinggikan idola kalian masing-masing, tapi tanpa menjatuhkan peserta yang lain ya, tidak boleh ya. Kalau memang ada yang salah, ada kesalahan, tegur dengan baik.
Tegur dengan baik, sampaikan dengan yang baik, dengan kata-kata yang baik, jangan yang kasar. Bisa jadi kamu hari ini ngefans sama Valen, ya, tiba-tiba lusa kalian berubah haluan jadi ngefans sama Arbil. Kalian udah terlanjur jelek-jelekin Arbil, tiba-tiba besok jadi penggemarnya Arbil, bisa jadi. Jadi hari ini kalian kesel sama Shakira, besok-besok jadi cinta sama Shakira. Ingat, ya, ini kompetisi, cuman kompetisi, ya. Jangan terlalu berlebihan meluapkan emosi, ya.